Siap Smart Channel. Hai, bersama kami SMP Negeri 1 Python Siap Smart, kami sampaikan selamat datang kepada peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah, dalam video ini kita akan mengenalkan kepada kalian para peserta didik baru mengenai lingkungan di SMP Negeri 1 Python, terutama berkaitan dengan tata letak dan posisi lokasi dari ruang per ruang yang ada di SMP Negeri 1 Python. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Kita awali virtual tour mengenal lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Python dari halaman depan sekolah di sebelah utara, yaitu Musola SMP Negeri 1 Python, Musola Nurul Hidayah. Kita bisa melihat betapa hijaunya dan rindangnya suasana di lingkungan musola SMP Negeri 1 Python. Di musola ini, segala fasilitas terpenuhi terutama untuk kebutuhan peribadatan, tempat wudhu, kemudian ruku, mukena bagi kaum muslimat, dan sarung bagi yang laki-laki. Kegiatan di sekolah kaitannya dengan kegiatan keagamaan banyak dilakukan di sini. Kegiatan yang rutin dilaksanakan di Musola SMP Negeri 1 Python yang pertama adalah setiap hari melaksanakan sholat duha berjamaah sesuai dengan jadwal kelas masing-masing. Kemudian yang kedua, setiap hari Jumat, terutama Jumat Manis, melaksanakan sholat berjamaah bagi peserta didik laki-laki dan bagi peserta didik perempuan atau muslimat mengadakan kajian ilmu bersama Bapak Ibu Guru. Dan yang ketiga adalah kegiatan sholat duhur berjamaah yang dilaksanakan menjelang berakhirnya kegiatan pembelajaran di sekolah. Masih di halaman depan, kalian nanti akan menjumpai mesin fingerprint yang gunanya mencatat kehadiran kalian di sekolah pada setiap harinya, baik ketika kalian datang maupun kalian ketika menjelang pulang ke rumah. Dari halaman depan sekolah, kita akan lanjut ke pintu utama di sebelah selatan yang nanti kita akan mengarah ke hutan sekolah yang berada di bagian paling selatan sekolah. Masih berada di halaman depan bagian selatan sekolah kita. Kalian nanti akan menjumpai yang pertama, hutan sekolah. Yang kedua, beberapa ruang kelas 9. Yang ketiga, perpustakaan sekolah. Dan yang keempat adalah kantin sekolah yang berdempetan dengan batas pagar selatan sekolah. Selanjutnya, kita memasuki halaman tengah sekolah. Kita melewati lorong di mana beberapa kelas 9
ruang kelas 9 kita dapat jumpai, dan beberapa ruang kelas 8 kita bisa lihat. Dan kita juga bisa melihat di setiap kelas terdapat tempat cuci tangan atau wastafel yang nantinya akan mengadaptasi kebiasaan baru kita, yaitu budaya rajin mencuci tangan. Kita dapat lihat beragam taman dan tanaman yang menghiasi ruang-ruang kelas. Dan ini adalah halaman belakang di mana terdapat kelas-kelas, terutama kelas-kelas yang kalian akan tempati, yaitu kelas 7. Dan langsung berdempetan dengan ruang BK. Di sini dapat kalian saksikan di sebelah utara yang mepet dengan pagar sebelah utara sekolah ada kamar mandi putra. Sementara kamar mandi putri berada di sebelah selatan. Nah, ini kelas yang paling bawah yang berada di sebelah utara. Kita lanjut dari sebelah utara, kita ke depan menuju ke halaman tengah bagian utara. Nah, di sini juga kita sebelum melihat ada banyak mural ataupun grafiti yang menggambarkan betapa kreatifnya siswa-siswi SMP Negeri 1 Paiton. Nah, ini masih di halaman tengah. Nah, di sini kita bisa lihat mading, majalah dinding sekolah untuk menyalurkan kreativitas kalian. Kemudian, nah ini masih di halaman kelas 7, di halaman belakang kelas 7. Berjalan, menyusuri lorong-lorong kecil. Kita akan kembali ke halaman tengah. Kita bisa lihat wastafel ya di setiap ini, kemudian ada beberapa duduk. Nah, ini kita akan melewati ruang kelas 9. Kalau dulunya sering digunakan untuk kelas 9A dan kelas 9B. Kita bisa lihat ini ruang kelasnya langsung berbatasan dengan lapangan basket atau lapangan serbaguna yang biasa digunakan untuk upacara, untuk olahraga, dan lain-lain. Ini kita bisa lihat, ini di halaman tengah teman-teman. Nah, ini adalah lab IPA yang sedang direhab. Sebagaimana kalian ketahui, lab IPA di SMP Negeri 1 Paiton ada 2 buah. Dan ini tampilan taman yang ada di depan lab IPA. Oke. Ya, sebelah sini ini ada kantin, kopsis. Mohon maaf. Nah, ini adalah ruang serbaguna untuk laboratorium bahasa. Ini adalah ruang TU. Dan di halaman tengah ini terdapat ruang guru, ruang kepala sekolah. Kemudian itu untuk di lantai bawah ya. Kemudian sebelum menuju ke atas, di sebelah kanan kalian akan menjumpai UKS atau ruang unit kesehatan sekolah. Nah, ini tangga yang mau menuju ke ruang lab yang kita bicarakan dari tadi. Nah, setapak demi setapak. Mohon maaf karena memang kondisinya sedang lama tidak dipakai karena memang kita masih dalam masa pandemi. Kesan agak kumuh. Saya bisa lihat ini lab 1 dan lab 2. Ini paling selatan. Ini dekat dengan pintu utama sebelah selatan sekolah. Kemudian kita ke utara.
Kemudian, nah ini kita akan menuju ke lab 3. Mohon maaf karena memang nanti dengan gambar saja ya untuk isi atau tampilan lab yang ada di lab 3 maupun lab 4. Nah, memang kebetulan lupa tidak membawa kunci. Oke, kita terus menuju ke lab 4. Ini lab yang paling utara, persis berhadapan dengan musola. Nah, posisinya berada di lantai 2. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, itu musolanya, dan di bawah dari lantai di bawah lantai 1, di lantai 1 itu di bawah persis dengan laboratorium komputer 4 atau lab 4 ini sebelumnya. Nah, ini bantuan dari PT POMI. Sekarang berganti PT POMI. Nah, di bawah persis lab 4 ini ada ruang TU. Itu ya. Nah, dari atas ini kita juga bisa melihat betapa rindangnya halaman tengah SMP Negeri 1 Paiton. Wah, ini biasa untuk upacara, untuk seperti tadi saya jelaskan, untuk kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, termasuk event-event perlombaan, kelas meeting, kemudian pentas seni dan lain sebagainya. Ini lorongnya di lantai 2. Jadi sudah saya jelaskan ada 4 lab komputer. Nah, 4 lab komputer. Kita sudah menelusuri lantai 2. Ini lantai 2 ini berada di halaman depan ya, anak-anakku sekalian. Nah, ini balkonnya, balkon SMP Negeri 1 Paiton, balkon utama ya. Ini kita bisa melihat dari luar ruang lab, dan kita bisa melihat tampilan display visi dan misi SMP Negeri 1 Paiton. Nah, ini lokasi berada di halaman depan. Nah, ini kita berada di atas, di lantai 2. Oke. Waduh. Oke, kita akan turun. Sebentar. Lupa ini sebelah. Tadi ya di lab paling selatan tadi kita juga bisa melihat perbatasan hutan sekolah dengan beberapa ruang kelas 9 yang tadi sudah dijelaskan di awal video. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, betapa indahnya, sejuk ya. Insya Allah membuat kalian nyaman belajarnya. Ini tadi yang di bawah anak-anakku ya, laboratorium bahasa. Kita punya 2 laboratorium bahasa. Nah, kita kembali lagi ke halaman tengah. Ini kita memandang dari sebelah timur ruang lab, dan ini sekarang kita berada di lapangan basket. Nampak bunga anggrek yang cantik. Nah, ini adalah nampak dari halaman tengah atau dari lapangan basket. Betapa megahnya bangunan ruang lab dan juga ruang guru, juga beberapa ruang-ruang lainnya. Nah, ini adalah kopsis. Nanti kalian di tampilan akhir kalian nanti akan ada penjelasan mengenai tampilan ruang-ruang yang lebih jelas lagi. Karena ini memang kita nggak bisa masuk ke dalamnya karena kondisinya kan pandemi, nggak bisa kemana-mana kita. Oke, next. Ini ada kelupaan ini. Ini biasanya sih anak-anak, murid-murid selain belajar juga butuh asupan yang bergizi. Nah, ini ada kantin. Kantin tadi sudah dijelasin berada di sebelah selatan hutan sekolah. Nah, ini kebetulan kondisinya memang sepi karena lama tidak berjualan. Kalian bisa lihat menu-menunya kan ya.
Kalau kalian ingin lebih tahu lebih lanjut mengenai makanan-makanan di sini, ada di video YouTube yang ditampilkan, yaitu video makanan legend di SMP Negeri 1 Python. Nah, ini ya. Ini ada beberapa, 6 bahkan ya, ada 6 penjual di kantin sekolah. Kantin sekolah dengan koperasi sekolah berbeda loh ya. Ini makanan-makanan yang biasa kalian makan mungkin di SD nggak ada, di sini ada. Dan harganya pun terjangkau dan sesuai dengan standar kesehatan. Duh, mekar kembangnya. Oke, baiklah. Ini mungkin ending dari video kita kali ini. Kami berharap bahwasanya kalian juga bisa berkembang dan bertumbuh di SMP Negeri 1 Python menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi siswa yang berprestasi. SMP Negeri 1 Python, siap smart. Sampai jumpa.